Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. God's been good, God's been good, God's been good to me. He's been good, oh, he's been good, oh, God's been good to me. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk masuk dalam saat teduh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebelumnya saya juga akan menyapa saudara-saudara kita yang dari online. Shalom, selamat pagi untuk saudara-saudara kita yang di sana. Tetapi saya percaya hari ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini, untuk segala berkat-Mu, anugerah-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berlebih-lebih kami mengucap syukur Tuhan, karena atas berkat-Mu yang luar biasa yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami siap untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, melawat kami satu persatu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita muliakan Tuhan karena namanya yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat agung. Kita patut untuk memuliakan namanya, memuji dan menyembahkan Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang
selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari kita nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang layak disembah, layak dipuji. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, janji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari kita nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita ulangi lagi. Aku punya Tuhan yang, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Segala penyertaan-Mu Tuhan, Tuhan yang sangat dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih bersemangat Bapak Ibu semuanya? Amin. Kita nyatakan pujian kita untuk Tuhan. Kau adalah besar dan mulia. Mari kita bersorak-sorai angkatan kita. Yang lebih tinggi lagi kita angkat 3. Oke, yang lebih keras lagi. Sorak-sorai untuk Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar
Kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus, karena namanya layak dipuji, layak disembah. Kau terbesar dan mulia Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Kau terbesar, Kau terbesar dan ajaib semua perbuatanmu, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, 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 biarlah semua memujimu. Haleluya. Bapak Ibu, kami silahkan untuk duduk. Mungkin ada yang mau ke kesaksian dari tamu, silakan. Shalom semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sansan. Nama asli saya Rama Santoso, panggilannya Sansan. Saya mau cerita kesaksian hidup saya. Saya bisa di sini itu karena kasih karunia. Kenapa? Karena dulu saya awalnya belum di dalam Tuhan Yesus. Dulu saya intinya mantan dukun kelenteng, kalau orang ngomong dukun Cino gitu loh. Jadi gini, kalau dibilang di riwayat gini, dari kecil itu saya punya kelebihan. Kalau orang ngomong indigo, dulu banyak orang yang merasa wah ini anugerah, bisa ngeramal, bisa lihat ini itu dan segala macam. Tetapi di satu titik itu saya merasa itu jadi suatu kutukan gitu loh. Jadi karena saya bisa lihat, bisa komunikasi, saya merasa kayak ada yang dampingi kan. Orang ngomong itu kayak pendamping gaib gitu. Jadi saya dituntun ke hal-hal yang nggak baik menurut saya. Itu berjalan dari kecil sampai dengan mungkin semakin hari saya akhirnya punya kumpulan orang-orang yang punya ilmu-ilmu kayak gitu, yang sama-sama indigo, sampai mulai akhirnya nyari sana nyari sini. Jadi saya itu dulu awalnya nggak pernah pergi ke orang pintar atau ke dukun, itu nggak pernah. Tetapi saya yang jadi dukunnya ibaratnya, karena saya punya kelebihan-kelebihan yang orang lain nggak punya gitu loh. Nah, hasil cerita saya ngikutin itu suara-suara itu, ke sana ke sini, cari ini cari itu, sampai suatu hari yaitu saya semakin melenceng, semakin menjauh, dan suatu hari saya kena masalah. Tepat umur 36 itu saya kena masalah, kesandung urusan hukum.
Jadi saya lebih ke enggak tahu itu dukun gendam atau apa, tapi pokoknya saya masuk penjara di Cebongan di Jogja, kena 2,5 tahun. Nah, dari titik itulah titik balik saya. Nah, saya masuk penjara itu saya benar-benar nggak bisa duga. Kenapa? Karena jauh dari kehidupan saya yang dulu nggak pernah mikir ke situ, tetapi orang ngomong nerakanya dunia itu benar. Saya masuk itu dipukulin, ya digebukin dan segala macam. Pernah makan kecoa, ya istilahnya kalau orang ngomong kalau sekolah kuliah atau apa itu kan ospek ya. Kalau di penjara itu juga ada ospeknya. Istilahnya minum air kencing itu ya. Makan kecoa itu bukan hanya ditelan gitu, enggak, disuruh ngunyah. Itu gila-gilaan. Jadi saya sampai seminggu 2 minggu enggak bisa makan. Terus dipukulin itu kalau enggak muntah darah enggak berhenti. Ini kalau ini kesaksian hidup kemarin sebenarnya mau tak operasi. Ini gigi saya ini mencong semua. Kalau orang aku makan itu hanya cuma gigi 2 ini tok yang bisa. Karena yang tengah-tengah sini itu udah enggak nempel. Jadi nggak bisa buat ngunyah gitu loh. Jadi saya masuk penjara itu saya bertobat, benar bertobat. Kenapa? Karena ya mungkin apesnya saya, korban saya itu ada yang kenal sama orang dalam, saya di request. Jadi saya itu di dalam itu ditanting, kamu pilih 3. Kamu mau mati bunuh diri, atau kedua kamu mati tak bunuh saya, atau yang ketiga kamu tak biarin hidup tapi kamu tak kuliti. Ora enak kabeh pilihannya, bener gak? Terus itu hari pertama masuk penjara. Terus akhirnya saya berusaha karena kepepet, saya mau bunuh diri waktu itu. Saya minum Bipol, tapi kok ya nggak mati. Hari kedua itu saya dengar ini loh, isi staples itu orang makan itu mestinya brodol mati. Saya coba makan isi staples, terus ya enggak. Terus hari ketiga saya nyoba gantung diri tapi ketahuan sama teman yang lain. Akhirnya udah rame itu. Nah, aku udah mikir ini hari ketiga ini baru ini rame ini. Tapi habis itu tiba-tiba ada menurut saya mujizat, tetapi menurut lapas saat itu tuh bencana. Kenapa? Karena ada yang melarikan diri. Akhirnya apa? Bukan saya loh yang melarikan diri, tapi ada yang melarikan diri sehingga pengamanannya jadi maksimal. Nah, sehingga saya agak aman sementara. Terus itu diproses ya. Sampai akhirnya suatu hari kan udah P21 saya dipindah ke lapas Cebongan. Lagi saya di sana buat bulan-bulanan. Ya saya ini kalau orang ngomong saya keturunan Cina, keluarga besar saya pada malu. Siapa sih yang nggak malu? Kalau dibilang kayak sekarang ini saya kesaksian di mana-mana. Ada nggak sih orang yang punya cita-cita jadi dukun? Nggak ada. Saya pun kalau boleh milih saya nggak mau. Tetapi apa? Itu jalan hidup saya. Makanya saya selain kesaksian hati-hati, jangan sampai kita itu pergi ke orang pintar ataupun kita itu menyembah berhala. Kenapa? Karena di Alkitab pun dijelaskan. Jika kita menyembah berhala dan kita bertobat, Tuhan mengampuni tetapi membalaskan kepada keturunan ketiga sama keempat. Daud itu berdosa, berzina, dia minta ampun baik Tuhan ampuni, tetapi anak cucunya saling bunuh, saling merkosa. Itu yang aku jalani. Nah, itu perjalanan. Saya tuh karena nggak ada yang ngurusi, keluarga nggak peduli, akhirnya saya itu sampai sikat gigi aja ngambil dari tong sampah. Kenapa? Kalau di penjara itu kalau nggak ada yang besok, nggak ada yang ngasih, kita mau beli apa-apa nggak bisa pakai daun gitu loh. Terus ya udah saya ngambil dari tong sampah. Terus jalani. Saya untuk dapat sabun atau rinso itu untuk nyuci itu harus nyuci baju itu kurang lebih 2 kamar. Itu hidup di dalam itu ngeri. Makan itu kita makan Indomie itu kalau di luar itu kan tidak dianggap itu di situ kayak emas. Makan sendiri dipukulin sak kamar itu satu bungkus itu paling tidak 3 orang 4 orang. Terus menunya itu ikan asin itu kan, itu dikasih kucing aja kucing nggak mau makan. Kita makan itu gatelan semua. Itu iya. Karena apa? Karena memang udah benar-benar standarnya minimal kalau di dalam itu.
Nah, terus alhasil cerita itu terus saya dipukulin terus pagi siang sore itu berjalan sampai 10 bulan. Nah, suatu hari saya setelah dipukulin itu saya disuruh makan kodok. Jadi gini, kodok itu pas itu kan kebetulan musim hujan ya. Kodok yang biasa di selokan itu tak ambil, dia suruh ngambil loh. Terus disuruh diremes. Secara nggak langsung itu kodok itu akan berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Dia akan ngeluarin racun warna kuning itu. Habis itu suruh nelen. Nah, wis aku mikir wis ki terakhir ki finish mati ki, ya. Nah, habis itu muka saya kuning semua. Terus ada kegiatan di gereja, saya ikut sebenarnya udah dilarang sama yang lain-lain, takutnya kan ketahuan kok kalau ada apa-apa. Ternyata bener, sampai di gereja itu saya pingsan. Akhirnya rame tahu badan saya dipukulin segala macam. Terus itu kan selama ini kan saya nggak pernah ngaku, nggak berani. Terus akhirnya saya dikarantina. Saya sebenarnya orang yang bikin saya kayak gitu tuh yang mau ditangkap, tetapi karena masanya banyak akhirnya saya yang diamankan di shelter. Nah, saya jalani di situ itu di shelter itu kurang lebih 4 bulan kalau nggak salah. Pokoknya total itu saya dianiaya itu total 10 bulan. Nah, lewat sampai 10 bulan suatu hari itu saya ingat Januari 2019 itu pergantian KPLP, pergantian kepala lapas. Jadi ada kebijakan untuk semua shelter itu yang ada di dalam shelter akan dikeluarkan. Saya langsung ngomong gini, Pak, saya mending dibelayar aja, dipindah lapas. Saya kalau keluar pasti mati. Tetapi tiba-tiba mujizat gini, tiba-tiba ada tamu, KPLP-nya ada tamu, otomatis pembicaraan disambung lagi next time. Saya mau dipulangin ke shelter untuk nunggu waktu besok ketemu lagi. Nah, di saat itu saya pas pulang ketemu namanya pendeta, namanya Pak Saud itu ceritanya. Dia yang biasa melayani untuk orang-orang yang mau keluar dari penjara. Tiba-tiba dia ngomong gini, udah ini saya mau ketemu sama orang ini, anak ini, aku mau ketemu, intinya itu ada sesuatu. Akhirnya yaudah saya ngikut masuk ke ruang gereja, ketemu sama dia, ngobrol. Wah, saya waktu itu wis nangis dan tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena saya wis mikirnya wis mati, pasti keluar dari shelter itu mati. Kalau di shelter kan nggak bisa diapa-apain karena mereka nggak bisa masuk ke shelter saya, intinya ke situ. Nah, saya udah ditandai satu lapas. Kenapa? Karena kan kemarin kasusnya kan akhirnya intinya semua tahu, petugas akhirnya tahu, intinya di situ. Nah, waktu saya ketemu Pak Saud itu, pendeta itu, saya cerita nangis-nangis itu. Nah, Pak pendeta itu ngomongnya gini toh, kalau kamu itu mau bertobat, kamu mau lepas semua ilmumu, kamu mau mengampuni semua yang pernah nyakiti kamu, dan kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tak jamin tidak akan ada yang nyentuh kamu. Waktu itu saya tidak iso nangis ini nih, tidak iso ngomong, plus tidak iso ngomong. Saat itu jujur kalau dibilang percaya enggak, saya enggak percaya. Tapi karena enggak ada pilihan lain daripada dipukulin, saya lakuin. Saat itu saya lakuin. Tapi benar, sejak itu sampai saya Agustus 2018 itu masih mungkin sekitar 1,5 tahun lebih ya. Itu saya masih jalani di penjara. Itu belas tidak ada yang mukul aku sama sekali, nyentuh pun enggak. Setelah saya ngelakuin itu, ya. Jadi tadi saya mau cerita gini. Saya waktu masuk penjara itu, waktu tadi saya dipukulin 10 bulan, itu bukan saya itu masih neko-neko. Saya tiap pagi itu bangun pagi jam 3 berdoa, puasa. Saya itu sampai terkenal puasanya itu full sampai 4 tahun saya. 2,5 tahun di penjara, di keluar itu masih tak lanjutin di luar. Itu tiap hari baca Alkitab tapi tetap masih dipukulin. Kenapa? Karena saya belum tahu jalan kebenarannya. Setelah saya terima Tuhan Yesus itu baru saya mulai diselamatkan. Habis itu lanjut saya jalani hidup, mulai cari Tuhan. Saya tetap bangun pagi, tetap doa, tetap baca Alkitab. Dan suatu hari saya itu dibon sama petugas. Itu sansan itu, timbang nganggur tidur. Sini dikeluarke kon mijeti aku, ceritanya gitu. Nah terus ya wis, alhasil saya mijeti. Saya nggak punya basic, bukan tampang tukang pijet kan kelihatan tuh.
Orang lihatnya kan aku tampang bisnismen, pengusaha. Saya mijetin biasa, cuma kalau orang ngomong demek-demek toh, tetapi sakitnya orang itu sembuh. Itu ajaib. Nah, menurut saya makanya Tuhan saat pulihkan itu Tuhan kasih urapan. Akhirnya saya dibon sama petugas yang lain, sakit gula juga. Akhirnya dia sembuh. Akhirnya dari mulut ke mulut saya tiap kali dibon, dan akhirnya apa? Saya bisa cari uang di penjara. Akhirnya saya bisa beli lauk, bisa beli ini, bisa bagi berkat, dan luar biasa. Ya, itulah istilahnya gini. Kalau dibilang saya itu tidak duga kalau bisa terjadi seperti ini. Tetapi sekarang saya modelin terima. Akhirnya di penjara itu saya belajar. Saya dulu orang bisnismen. Sebelum jadi dukun itu saya bisnismen. Kalau ilmu bisnis itu namanya ATM. Pernah dengar ATM? Amati, tiru, modifikasi. Itu paling gampang. Kita pengen jadi orang sukses gampang. Kita cari kenalan orang sukses, kita amati, kita tiru. Kalau misalnya kita mau tiru nggak bisa, istilahnya kalau kita pengen lebih baik dimodifikasi lebih baik. Nah, tapi setelah pengenalanku, setelah saya masuk penjara, saya sering baca Alkitab. Saya berusaha belajar. Belajar itu saya lihat dari tokoh Alkitab yang diberkati itu kan Abraham, ya toh, Iskak, Yakub, Yusuf. Carane piye toh? Oh, carane iki intinya manut mbek Tuhan, panggilan Tuhan. Nah, akhirnya gini. Saya tadi setelah dapat urapan itu, akhirnya kan saya dibon sana, dibon sini. Sampai suatu hari, saya mau keluar dari penjara itu, saya tanya mbak Tuhan, Tuhan, ini aku besok balik bisnismen atau gimana? Aku minta tanda. Kalau memang tiba-tiba ada yang kasih aku buku, aku akan tetap melayani engkau dengan pijet. Nah, lewat 1 hari loh, nggak lama. Tiba-tiba ada yang beliin aku buku. Nah, cuma zaman karena gini, karena namanya aku tuh sukanya nyelelek. Nek orang ngomong dari kecil lu agak ndablek, ngetes lagi. Woi, aku tuh dulu dari SD, SMP, SMA itu paling males. Kalau dibilang itu ranking 1 atau ranking 2, tapi dari belakang. Jadi paling susah ngapal ke. Nah, aku doa gini, Tuhan, iki buku tebel kayak gini aku ngapal kene piye? Engkau tahu toh, aku tuh paling nggak bisa ngapal ke. Aku minta hikmat seperti hikmat Salomo. Itu buku terapi itu, refleksi itu ada tebel itu ya. Saya bisa hafal 5 menit. Saya buka itu kayak mesin fotokopi. Dan hanya itu. Kalau saya suruh ngapal ke Alkitab atau yang lain nggak bisa, tapi buku refleksi itu saya hafal. Akhirnya udah, saya menyerah, keluar, saya melayani sampai dengan sekarang. Akhirnya saya sekarang bikin yayasan, saya pelayanan lebih ke sosial sama keagamaan, penyembuhan ilahi. Kayak kemarin tiba-tiba Pak Dodi, saya pas melayani di gereja KPCC itu, tiba-tiba datang, Pak San, besok Sabtu bisa nggak kesaksian ikut segala macam. Sebenarnya Sabtu itu saya selalu ada terapi di Solowajan, di Jogja. Banyak orang-orang Bali, orang mana itu, orang Hindu, orang itu terapi ke sana. Jadi banyak jiwa-jiwa dimenangkan di situ sama dipulihkan. Tapi ya tadi kembali, saya selalu berpedoman seperti Abraham. Jadi di saat ada panggilan Tuhan, apapun saya akan siap. Makanya saya ngomong, siap Pak. Nanti saya tak ngomong ke yang dilayani untuk tak ganti hari, tak majuin hari Jumat. Ya udah, akhirnya saya sampai sini. Ya mungkin saya berbagi. Ya artinya gini, saya di dalam itu juga dapat hal yang benar-benar mengena itu, yang mengubahkan saya itu, saya dapat di ayat Efesus 1 tentang panggilan. Pendeta itu ngomong gini, Tuhan itu sudah memilih engkau loh sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum bumi itu diciptakan itu wis milih kamu. Kamu harus tahu dan mensyukuri itu. Nah, kamu harus ngerti Tuhan itu menciptakan kamu itu seperti apa, tujuannya apa. Itulah yang sekarang ini lagi tak kejar, namanya apa? Kodrat ilahi, panggilan surgawi. Apa toh yang Tuhan mau? Supaya kita itu menggenapi, artinya gini, kita itu di saat kita dipanggil Tuhan itu, kita benar-benar sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Karena kita nggak tahu apa toh sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, tiap-tiap orang lain, kalau dipikir saya itu sarjana akuntansi, maksud sekarang jadi tukang pijet, jadi penginjil, nggak masuk akal. Ini saudara-saudaraku pada kemarin itu awalnya nyomok, tenan nggak sih. Tapi ternyata setelah saya pelayanan, orang lihat pelayananku, akhirnya oh ya ajaib, pekerjaan Tuhan ada di situ.
yaitu karena kasih karunia. Kalau dipikir jujur ya, Tuhan itu benar-benar aku merasa sayang gitu loh. Kenapa? Kalau Tuhan sebenarnya simple, saya didiemin, mungkin sampai mati saya tetap jadi dukun. Wis setelah selesai mati dibuang ning neraka. Tapi kenapa kok dadak dijoroke, nek orang ngomong dijoroke, masuk penjara, dihajar bener kayak apa, sampai akhirnya aku benar-benar tolong hanya bisa nyebut Tuhan, akhirnya ditolong, ditarik, diubahkan, dituntun sampai dengan hari ini. Ya mungkin seperti itu. Semoga kesaksian saya bisa jadi berkat. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian Bapak San yang sangat memberkati dan tentunya memberikan kita cerita yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa setiap apa yang kita alami dan apa yang kita jalani itu semua atas izin Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau isikan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau tak izinkan, bila sesuatu terjadi, ku percaya semua. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti terbaik, pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
persilakan Bapak Pendeta Dodi untuk firman. Selamat siang Bapak serta Ibu yang kami kasih. Kiranya kasih Allah boleh terus menuntun dalam setiap kehidupan kita. Bapak dan Ibu sudah mendengar kesaksian daripada Kosan, dan mungkin Bapak dan Ibu juga pengen peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pasti Bapak dan Ibu juga tidak pengen kalau melihat prosesnya, ya. Tidak pengen melihat prosesnya. Nah, pada siang hari ini kita akan boleh belajar supaya lebih kenal ya. Nama saya Dodi Ernowo, saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Klaten, Jalan Pramuka 12, dan bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kiranya boleh menjadikan inspirasi dalam setiap kehidupan kita untuk kita selalu mengucap syukur bahwa dalam setiap kehidupan kita masih ada juga yang di bawah kita. Pada saat dalam perjalanan tadi kami melihat ada orang yang maaf cacat, lalu Kosan serentak berkata, ya kalau kita melihat seperti itu kita harus sangat bersyukur. Dan pasti dalam setiap kehidupan kita ada sesuatu yang lebih daripada orang lain. Dan saat ini kita hidup, seringkali kita mengeluh. Seringkali kita merasa diriku kok seperti ini, aku kok seperti ini. Rasanya pengen seperti orang lain. Nah saudara, perbandingan itu selalu kita membandingkan hal yang kekurangan dalam kehidupan kita bandingkan hal yang lebih dengan kehidupan orang lain, sehingga tidak imbang. Coba kalau perbandingannya imbang. Saya dengan Pak Samuel bisa musik, bisa menyanyi. Kalau saya lebih karena saya penggubah lagu. Jadi kalau saya diajak nyanyi itu tidak mau karena levelnya rendah, penggubah lagu. Apa itu penggubah lagu? Lagu-lagu yang sudah standar kalau saya nyanyikan jadi fales, sehingga saya selalu berkata, wah enggak level aku nyanyi, aku pengubah lagu. Dan saat ini kita akan boleh belajar bagaimana supaya kita mampu menerima setiap kehidupan kita, sehingga apa yang dikatakan Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku berikan ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Wis ditinggal diberikan yang tidak damai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini dan siang ini kami mau Tuhan belajar, kami mau Tuhan menikmati damai sejahtera yang sudah Tuhan tinggalkan, yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya kami boleh merasakannya, damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan damai sejahtera yang ada di luar. Kami siap Tuhan, Kau bertakhta atas kami dan menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa damai sejahtera itu sudah ditinggalkan, damai sejahtera itu sudah diberikan. Tetapi kenapa kita seringkali mengeluh? Kita seringkali marah-marah dalam persekutuan ataupun dalam gereja, haleluya, setelah keluar jadi halilintar. Ya toh? Sering toh? Siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah mengeluh? Kenapa itu terjadi? Ya, kenapa itu terjadi? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu ditulis damai sejahtera, diperdamaikan, dan selalu kata yang ada adalah damai. Atau seringkali kalau tadi dikatakan dalam kehidupan orang Kristen, shalom, tetapi apakah hidupnya shalom? Halo, siapa yang sering mengeluh? Siapa? Saudara, saya berdiri di tempat ini
itu bukan dengan kekuatan, dengan kekurangan. Saya kecetit sejak SMA, dan pada saat saya itu sudah selesai, lalu aktivitas sering kecapean dan itu kambuh lagi dan harus dioperasi. Saya ke Kediri, saya minta operasi, tetapi saya bersyukur karena ada satu dokter yang berkata, kamu siap apa? Siap resiko. Karena kalau kecetit itu 30% itu kalau itu bisa sukses, tetapi kalau tidak sukses 70% lumpuh. Saya tidak mau. Lalu mohon maaf kalau saya duduk di kursi plastik itu ya rodok wedi ya, karena sudah trauma, 4 kursi pernah pecah lalu saya jatuh. Nah, saudara, itu peristiwa, tetapi apakah saya mengeluh? Enggak. Ya memang pada saat peristiwa itu kok gini tuh. Tetapi Tuhan tetap inginkan apapun keberadaan saya dan saudara harus menikmati damai sejahtera itu. Karena saya dan saudara berharga di mata Allah. Sudah apapun keberadaan kita, orang lain ngomong apapun dalam kehidupan kita tetap berharga di mata Allah. Kalau saudara punya uang 100, saudara remas-remas, nilainya berapa? 100. Kalau uang 100 itu mulus baik, nilainya berapa? 100. Apapun kata orang, apapun kehidupan saya dan saudara, di mata Tuhan kita berharga. Damai sejahtera ditinggalkan, damai sejahtera diberikan, bukan hanya kepada orang-orang yang baik, bukan hanya kepada orang-orang yang sempurna, tetapi kepada saya dan saudara. Permasalahannya adalah bagaimana cara saya dan saudara menikmatinya, merasakannya. Kata damai sejahtera kembali dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang 11. Bahasa yang dipakai dalam ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar ya, kita belajar sama-sama belajar. Bahasa yang dipakai kata hidup dalam damai sejahtera adalah irene, keadaan. Jadi di dalam Tuhan kita ada sebuah keadaan yang telah ditinggalkan, yang telah diberikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan apa itu? Pada saat di penjara. Kalau saudara mendengar bagaimana kosan bersaksi di penjara itu, apa ada rasa ucapan syukur? Keadaan seperti itu tidak ada alasan untuk mengucap syukur, tapi Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau saudara melihat bagaimana Daud berkata, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Saudara, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Apa pada saat itu Daud sedang enak-enak, Daud sedang menjadi raja, Daud sedang bersuka cita, Daud sedang menjadi berkat, mendapat berkat? Tidak. Tetapi pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud harus lari, berpikir supaya saya selamat karena di mana-mana dikejar, jalan satu-satunya saya harus lari ke Filistin. Padahal Filistin itu adalah musuh bebuyutan daripada Daud. Tetapi Daud berkata, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Sudah selama kehidupan saya dan saudara selalu melihat kebaikan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan saya dan saudara nikmati. Ada retreat atau lokakarya keluarga, lalu ditulis suami istri disuruh menulis kebaikannya dan kejelekannya. Ada seorang sepasang yang datang lalu disuruh membacakannya. Isinya berkata, kejelekan suamimu apa? Ini itu banyak sekali. Lalu kebaikannya ditulis ini itu. Lalu akhirnya suaminya disuruh membacakan. Suaminya hanya lembaran yang kosong.
Lalu ditanya, kenapa kok lembaran ini kosong? Kenapa? Dia berkata, di saat malam gelap, kalau tidak ada lampu, kondisi dingin, mencekam, tetapi di saat matahari muncul, kegelapan itu hilang, kedinginan itu sirna, karena konsentrasi dengan sinar matahari. Kenapa saya dan saudara tidak berani berkonsentrasi kepada Allah? Di dalam ayat yang ke-8 dalam Roma pasal 5 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sudah kata damai yang ada dalam ayat ini berbeda dengan ayat yang pertama. Kalau ayat yang pertama itu sudah keberadaan itu ada dalam kehidupan kita di saat kita bersama dengan Allah, di saat kita berhubungan dengan Allah. Tetapi damai, perdamaian yang ada di sini, kalau di dalam bahasa Indonesia terus diperdamaikan, tapi kalau dalam bahasa Inggris, saya enggak begitu bisa bahasa Inggris, sedikit-sedikit gitu, diterjemahkan dengan rekonsiliasi. Kata yang dipakai adalah kata lakin, berrekonsiliasi. Artinya adalah kalau saya dan saudara ingin mengalami damai sejahtera, saya dan saudara harus berrekonsiliasi. Orang Kediri berkata, wow, kita harus berani minta maaf kalau kita salah. Halo, berani enggak kita mengakui kesalahan kita? Kita minta maaf. Sehingga ada satu istilah, musuh satu kebanyakan, sahabat 1000 kurang. Saudara, ini kata lakin. Supaya saya dan saudara mengalami itu, menerima itu. Ini proses yang harus saya dan saudara lakukan. Tetapi pada saat saya dan saudara dalam keadaan yang benar, bukan berarti saya dan saudara aku sih benar kok, enggak. Tetap saya dan saudara tetap berani merendahkan diri untuk memaafkan. Dan bahkan kadang-kadang harus mendahului untuk minta maaf. Berani enggak? Ini yang sulit. Mungkin kita salah, kita minta maaf berani. Tapi berani enggak kita pada saat kita benar, kita memaafkan. Atau kita mendahului untuk berbuat baik. Berani enggak? Kalau enggak ya jangan harap damai sejahtera yang diberikan itu saya dan saudara nikmati. Ini kuncinya. Sama seperti tadi. Saya dengan Pak Samuel dikatakan, kalau mau minum silakan. Sudah dikasih ke. Apakah saya sudah bisa menikmati minuman itu? Halo? Belum kan? Belum. Harus melalui proses yang benar. Prosesnya apa? Sudah mungkin saya ambil, tak sai, apakah saya sudah bisa menikmati? Aku duwe minuman loh. Sudah? Belum. Harus dibuka dulu. Setelah dibuka apakah saya bisa menikmatinya? Belum. Harus dimasukkan di lubang. Nah, kalau dimasukkan di lubang hidung ya tidak bisa menikmati, malah celaka karena salah. Tetapi harus dimasukkan di mulut. Ya toh? Dan bukan hanya berhenti di mulut. Banyak orang bangga hanya berhenti di mulut. Ya mencucu terus. Ya. Gitu. Kadang lepas ngomong malah kesemprot. Banyak yang seperti itu. Tidak bisa menikmati, harus ditelan, ya toh? Nah, proses itu harus ada. Saya dan saudara harus menjalankan dengan benar proses itu. Yuk saat ini kita belajar terus berhubungan dengan Tuhan.
Berhubungan dengan Tuhan terus. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan. Percayalah bahwa keberadaan kita pasti Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Kalau kita melihat diri kita itu ya putus asa. Putus asa. Saya pada saat masuk sekolah teologi semester 2 saya berkata, aku mau keluar. Kenapa? Capek, enggak bisa menghafal. Dan saya ditantang oleh teman saya, kamu belajar 3 hari. Aku tak belajar 1 hari, 1 jam. Nilainya api-apian, kalah saya. Saya kalah benar. Tetapi saya punya kelebihan. Enggak usah gitulah, yuk kita analisa ayat ini, lalu kita diskusi. Enggak berani dia. Kalau masalah hafalan, udahlah, kalah saya. Sampai anak saya berkata, kebangetan apa-apa. Apa-apa wis tuwa yo tuwa. Ini yo aja kebangetan. Saudara, saya enggak apa-apa. Itu kelemahan saya, tapi saya punya kelebihan. Saya hanya melihat kelebihan aja. Sampai saya berani berkata seperti ini. Oke lah, kalau kamu menganggap papa ini ya wis nemenan gitu. Enggak usah pikir panjang. Ajak, cari teman musik pinter, ayo kita diskusi. Sudah, mari kita akan melihat kelebihan dalam kehidupan kita sehingga kita akan bersyukur. Sehingga semua yang ada dalam kehidupan kita lenyap. Kalau saya diajak angkat-angkat itu saya selalu maaf. Wajah enom awake lemu ndak kuat. Boyok saya kecedit. Kamu ngomong apa terserah. Karena kalau saya jatuh, saya tidak bisa apa-apa, wong kamu juga tidak ngeragati saya, tidak bayar saya. Sudah, mari kita hadir dengan keberadaan kita. Kita lihat sesuatu yang lebih. Mari. Berani? Halo. Ya. Lek pengen kan, wah aku pengen ngorjen kayak Pak Samuel loh. Saudara, bukan berarti saya tidak latihan. Saya di STBI latihan 2 semester, bukan hanya organ piano. Tapi ora iso ya, memang seperti ini. Gitar sampai saya berdoa, Tuhan tolong supaya punya gitar sendiri. Ya punya gitar sendiri tetap ora iso, ya sudahlah. Ya toh? Pasti Tuhan punya rencana yang lain. Mari saat ini kita jangan hanya damai sejahtera, hidup di dalam Tuhan enak. Loh, betul enak, neng prosesnya ini yang harus kita ikuti. Ya, prosesnya. Mungkin Bapak dan Bu melihat, wah enak ya kayak Pak Samuel iso ngorjenin. Ya toh, pengen enggak? Saya aja yo pengen kok. Saya dulu bayangan saya pengen ya punya istri sing pinter nyanyi, ngorjen aku khotbah, saya ngorjen mbek nyanyi. Ya ndak terjadi. Lalu pada saat saya menikah, saya berdoa supaya saya punya anak laki, karena dibaptis itu kalau cewek ndak bisa jadi pendeta. Untuk persembahkan kepada Tuhan menjadi pendeta, baik atau tidak? Sampai kalau USG saya ditanya mau tahu jenis kelaminnya, tidak. Saya berdoa terus itu. Dan saya mengimani cowok, lahir cewek. Lalu saya merenungkan, mungkin setelah melihat anak-anak yang seusia anak saya, cowok itu, mungkin aku kalau menghadapi cowok, punya anak cowok 2, mungkin sudah tidak kuat. Mungkin. Tapi saya bersyukur saya punya anak cewek. Karena kalau cowok itu harus berpikir bagaimana supaya paling tidak kalau cowok itu menghidupi istrinya toh. Iya. Mungkin mikir jeru malah tensi ini dhuwur. Katanya kosan. Jadi kosan ini juga melayani hamba-hamba Tuhan loh. Pendeta dilayani kosan. Mohon maaf ya kosan.
dilayani mantan napi. Loh, sopo sing berpikir seperti itu? Ndak ada. Ndak ada. Saya juga melayani di LP. Kebanyakan dia ndak siap. Ndak siap keluar dari LP. Merasa disingkirkan dan lain sebagainya. Tetapi karena kosan punya hubungan dengan Tuhan yang baik, Tuhan pakai secara luar biasa. Ya, yuk kita berdiri. Mari kita berdiri. Kita merenungkan ini. Hidup damai sejahtera. Ya, itu sudah ditinggalkan. Itu sudah diberikan. Tetapi untuk menikmati hidup damai sejahtera, saya dan saudara harus berrekonsiliasi dengan Tuhan. Saya dan saudara juga harus berrekonsiliasi dengan sesama. Minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada sesama, dan berani memaafkan. Baru damai sejahtera itu nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya luka batin. Tuhan, aku sudah ke gereja. Aku sudah membaca Alkitab. Aku sudah berdoa dan berpuasa. Tetapi kenapa hidupku selalu gelisah? Hidupku suka marah-marah. Relakah kita memaafkan orang-orang yang saudara anggap salah? Dan mungkin itu hanya pikiran kita. Beranikah kita menerima keberadaan kita? Kita berkata, terima kasih Tuhan buat keadaanku, sehingga aku bisa melakukannya. Dan aku percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan. Engkau rela mati di atas kayu salib di saat kami memberontak kepadamu, di saat kami tidak mau bergaul dengan Engkau, di saat kami memusuhi Engkau. Engkau rela mati di atas kayu salib. Saat ini Tuhan, kami percaya kami saat ini mungkin sudah tidak memberontak kepadamu. Kami percaya lebih lagi bahwa damai sejahtera sudah di depan mata kami untuk kami nikmati secara sempurna. Untuk kami nikmati seperti apa yang Engkau katakan. Ampuni kami yang selama ini kami hanya melihat kejelekan-kejelekan. Kami hanya melihat kekurangan-kekurangan. Dan seakan hanya Engkau yang boleh menghargai kami. Tetapi saat ini kami percaya, apapun keberadaan kami, Engkau punya rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dodi untuk khotbah dan kesaksian yang sangat luar biasa memberkati kita semuanya. Dan kita sangat beruntung kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat ajaib, yang sudah menyelamatkan kita dan menyayangi kita lebih dari apapun. Amin. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kasih Tuhan untuk persembahan hari ini yang kami sediakan untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati persembahan ini menjadi persembahan yang memberkati kami Tuhan, dan layakkan kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang lebih mengenal Engkau, lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, dan kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak Doi untuk doa berkat. Kita akan berdiri, kita akan berdoa syafaat dan sekaligus berdoa berkat. Tadi Mbak Yulian ya, namanya Mbak Yulian. Iya. Kita akan mendoakan Mbak Yulian. Maaf, Mbak atau Ibu? Mbak ya, Mbak Yulian. Biarlah Tuhan pakai melalui para games, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, dan kami menyerahkan Mbak Yulian sebagai utusan Indonesia untuk mengikuti para games, khususnya taekwondo. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan beracara, sehingga boleh membawa harum bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau ada anak-anak Tuhan yang boleh tampil, yang Tuhan pakai secara luar biasa. Kami menyerahkan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah Mbak Yulian boleh tampil dengan sebaik mungkin, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Demikian juga akan menjadikan harum bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan, kami juga menyerahkan akan kondisi bangsa dan negara kami dalam tahun-tahun politik ini. Biarlah Tuhan beracara, sehingga para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami boleh Tuhan berikan hikmat dan kebijakan, mulai tingkat RT sampai dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga dalam membuat kebijakannya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga menyerahkan bagi rakyat Indonesia, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijakan, sehingga kami boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun bangsa ini, untuk membangun negeri ini menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan persiapkan pemimpin tahun 2024 yang boleh mampu membawa bangsa dan negara ini, menjadikan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Kami mempercayakan kepada-Mu Tuhan, sebab kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan pelayanan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan ini boleh saling memberikan penghiburan dan kekuatan, boleh saling mendorong, membangkitkan semangat, memberikan inovasi-inovasi yang baru dalam kehidupan ini, sehingga akan bangkit dan selalu berpikir supaya kehidupannya boleh bermanfaat bagi orang lain di dalam segala keberadaannya. Kami menyerahkan pengurus Tuhan, di dalam keterbatasannya biarlah Tuhan yang beri terus campur tangan. Kami percaya di saat ini semuanya merupakan rencana dan kehendak-Mu, dan hidup di dalam rencana-Mu semuanya pasti akan terjadi. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan terobosan-terobosan yang baru untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu ditinggikan. Dan kami menyerahkan Tuhan, sebentar anak-anak-Mu mau meninggalkan ruangan ini,
Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada. Dan Tuhan pakai sehingga Injil kebenaran-Mu boleh tersebar luaskan dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kami percaya Tuhan campur tangan. Tuhan, biarlah kiranya kasih dan anugerah-Mu yang boleh terus memimpin. Kami menyerahkan pula pelayanan kosan, Tuhan campur tangan. Dan biarlah Tuhan pakai baik kosan secara pribadi maupun tim, biarlah boleh menjadikan berkat, memberkati dan menjadikan perubahan dalam setiap kehidupan dimanapun berada. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan juga boleh terus berkati. Biarlah pada siang hari ini kita boleh pulang dengan membawa berkat-Nya. Diberkatilah dalam setiap usaha, diberkatilah dalam setiap pekerjaan, diberkatilah dalam setiap studi, diberkatilah dalam setiap langkah demi langkahnya. Diberkatilah dalam kehidupan keluarga, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mengutamakan Engkau. Karena kasih Karunia dalam Kristus Yesus, biarlah kita boleh pulang dengan membawa berkat dan penyertaannya terjadi atas kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.